Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi ayat 109 belum pragat ya, keburu cerita dongeng perang Uhud. Nah, jadi terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda ngarep-ngarep sapa kasirun wong akeh min ahlil kitab saking ahli kitab. Ya rutuna lamunan pada lamun balekaken sapa ahlul kitab kum ing sira kabeh mimbati imanikum ing dalam sawise imane ira kabeh kufaron hale pada kafir maning. Jadi orang-orang ahlul kitab menghendaki orang-orang Islam itu pada kembali lagi ke agama mereka, menghendaki keluar dari Islam. Konon. Jadi orang-orang yang suka ngaji itu diinginkan oleh orang yang tidak suka ngaji untuk tidak ngaji. Konon. Orang-orang yang lagi punya niat kebaikan diinginkan oleh orang-orang yang itu supaya dia kembali kepada kelompok-kelompok mereka. Kenapa begitu? Hasadan, karena hasud, iri dengki, min indi anfusihim saking sandinge atine ahlul kitab mimba dima tabayyana ing dalam sawise oleh dari pertela lahum kadue ahlul kitab opo al haqqu kebenaran. Ya, setelah orang-orang ahlul kitab itu justru setelah mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah benar, mereka menghendaki para pengikutnya Kanjeng Nabi itu supaya mereka meninggalkan Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Karena hasud, iri dengki, konon. Karena hasud. Jadi ketika ada si Budi, nah si Budi ini ikut dengan si Kiai A. Oh, dia tuh tahu kalau Budi ikut Kiai A, maka nanti Budi hidupnya mulia. Nanti Budi akeh pahala ganjarane, maka Budi nanti di akhiratnya dapat surga. Maka orang yang tidak mengikuti kepada Kiai A itu iri kepada Budi. Oh, hasud, hasad aja. Wah, kok Budi enak uripe, ning dunia bahagia, ning akhirat bahagia. Akhirnya apa? Dia dirayu Budi supaya jangan melu Kiai A itu. Dirayu supaya apa? Dewek ana bature sengsara lu konon maksudnya. Nah, ini maknanya hasud atau hasad, iri dengki. Fi kitabihim, wis jelas fi kitabihim ing dalam kitabe ahlul kitab Yahudi Nasrani. Jelas apa anna Muhammad dan satemene Kanjeng Nabi Muhammad huwa ya Kanjeng Nabi Muhammad iku al haqu benar. Wa qalat kandawu sapa Sofiyatu bintu Huyai, Sofiyah binti Huyai li Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah pernah matur kepada Kanjeng Nabi, jaa wis teka sapa abi bapak ingsun wa amilan mamange ingsun min intika saking sandinge faqala mangka dawuh sapa abi bapak ingsun li ami marang paman ingsun ma ing apa takulu dawuh sapa sira fihi ing dalem masalah bagaimana pendapatmu tentang Muhammad. Anon. Jadi setelah bapaknya Huyai dan pamannya sowan kepada Kanjeng Nabi, mereka ngobrol. Nah, bapak saya tanya kepada mamang saya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Qala dawuh sapa mamang, aku lu dawuh sapa ingsun,
innahu satamane Kanjeng Nabi innahu satamane Kanjeng Nabi Muhammad iku an-nabiyyu nabi bener nabi allazi basarokang wis aweh kabar gembira bihi kelawan tegai Kanjeng Nabi sapa Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam. Kala dawuh sapa bapak ingsun fama mangka ing apa taro ningali sapa terus bagaimana kamu? Kala dawuh sapa mamang ingsun aro ningali sapa ingsun muada tahu ing musuh Kanjeng Nabi ayamal hayati ing dalem sa lawas uripe Kanjeng Nabi. Jadi bapak saya kata Sofiyah binti Huyai dengan paman saya sowan ing Kanjeng Nabi. Sawise sowan ing Kanjeng Nabi ngobrol karo Kanjeng Nabi toli wong loro ki ngobrol jare siralah Muhammad. Nah, jare mamange kita bahwa Muhammad itu adalah betul-betul nabi yang telah diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam akan datang. Itu betul nabi. Oh konon iya. Terus jare sira priben? Oh, kita sih karena dia nabi bukan dari kelompok saya, bukan dari keturunan saya, bukan dari keluarga saya, wis bae dimusuhi selawas urip. Nah ini kata mamangnya. Fahadha mangka utawi mengkain iku hukmul hasadi hukume hasad hasud. Jadi hasud itu iri dengki itu kita tidak menghendaki kebaikan berada pada orang lain. Iku orangnya hasad. Ica. Konon lo misalnya email misalnya dua laki ganteng kayak Budi misalnya ganteng, sugih, sopan ya. Terus apa maning? Taat, bertanggung jawab, pokoknya lu duitnya akeh. Nah, Ica itu enggak mau. Jangan. Enak banget email dua laki kayak Budi. Priben akhirnya dia. Nah, itu namanya hasud itu. Tidak mau menghendaki kebaikan atau kebahagiaan itu nempel terjadi kepada orang lain. Itu hasud. Nah, ini sama orang ahlul kitab Yahudi Nasrani kafir Quraisy Mekah. Mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah nabi yang akan datang di akhir zaman yang sudah diceritakan oleh Nabi Musa. Ya, karena Muhammad itu mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang benar. Lalu mereka iri kepada pengikutnya. Wah aja itu. Orang itu jangan melu Nabi. Kalau dia ikut Kanjeng Nabi Muhammad, dia akan bahagia dunia. Dia akan bahagia ning akhirat. Jadi yuk kita rayu be supaya aja melu Muhammad. Supaya apa? Supaya pada karo kita nih. Jare deke lu ngono. Nah, itu namanya hukum hasud atau iri dengki. Iri dengki apa maning? Hasud itu gak boleh. Jadi kita harus bersyukur mana-mana teman kita, saudara kita mendapatkan kebaikan. Mel sira anu wingi ku apa priben? Mel si wingi entas tuku panci bodol. Nah, misalnya konon. Terus dari Icae priben? Yo alhamdulillah ya Mel bisa anu duit Mel bisa tuku panci bodol, alhamdulillah. Senang. Nah, itu kalau hatinya senang dia tidak ada hati hasud. Tapi lamun ati mengkel temen saning embelku. Apa sih, Cak? Ya mengkel embel so wingin tas tuku panci bodol. Mengkel pisan kita mau kandamane karo pikir iya si Cak kita gak mengkel wae enggak kandamane sampai pada meriang. Lu kada embel tuku panci bodol pada meriang. Nah, itu namanya hasud. Ini persis yang terjadi orang Yahudi Nasrani gitu ya. Makanya ini hasadan karena mereka itu hasud. Iri dengki. Konon ketika kita melihat kebaikan kesuksesan terhadap orang lain, maka bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya harus bersyukur teman kita mendapatkan kebaikan. Kedua, kita harus berusaha kalau pengen jadi dua laki ganteng kayak email, pengen dua laki ganteng kayak email, dua laki Budi jauh kita ganteng, yo bos. Bahasa sopan, tata krama. Oh, bagaimana? Ya Ica harus kayak email. Priben berdoa. Oh, email ira priben si email bisa dua laki gantengku. Kita mau puasa bae ira. Salat Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa bae. Oh, terus maca Yasin bae. Terus ngaji bae. Terus salat tahajud bae. Nah, kalau Ica pengen kayak email, ya ditiru email. Oh, emailnya puasa. Emailnya
wirida amiran duwe laki pada kayak email konon ya aja cemburu aja belenak. Nah itu nggak boleh tiru seperti itu. Kenapa sih dia punya harta yang banyak, kenapa dia sukses, kenapa dia banyak pengikutnya, kenapa dia pintar, kenapa ditiru itu. Nah itu namanya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Aja mengkel, kalau mengkel itu namanya hasud. Terus bagaimana kata Allah melihat orang-orang Yahudi Nasrani yang hasud itu? Fa'fu mangka pada ngampura hasiro. Ayat ruku tegese ninggala siro kabehum ing ya ahlul kitab. Wala tu akhidhu aja natrapi aja nyiksa aja aparane aja natrapi sapa siro kabehum ing ahli kitab. Wasfahulan pada maapakeun siro kabeh. Ay aridulan ayat tegese pada mengoa sira kabeh anhum saking ahlul kitab fala talumu mangka aja nacat sapa sira kabeh hum ahlul kitab. Sudah, maafkan saja itu orang-orang yang sirik pidik iri dengki hasud kepada kita, maafkan saja, biarkan saja. Konon aja dipoyok, aja dicaci, aja di Ica ngandang-ngandakaken bae kita nembe tuku panci bodol bae ngandang-ngandakaken bae sirakang. Iya ta Mel? Iya, ya sudah Mel, biarkan saja. Biarkan, kita maafkan saja Ica yang ngomel-ngomel baik, ngoceh-ngoceh baik, biarkan saja. Oh ya, email harus gede hati, biarkan. Kada tuku panci bodol je Kang. Ican kita pendelak-pendelik pelatas-pelotot pensi Kang. Ya biarkan saja Mel. Ya, biarkan, dimaafkan saja, dibiarkan saja. Hatta yatia, sehingga teko sapa Allah Gusti Allah bi amrihi kelawan perkarane Allah mutusaken fihim ing dalam ahlul kitab abi qatli bani Quraidah kelawan den patenane bani Quraidah wasab yihim lan den boyonge bani Quraidah wajla ibani Nadir lan den inakane bani Nadir wa idzalihim lan tegese den inakane bani Nadir bidar jizyati kelawan den cukute pajak alaihim ngatasi bani Nadir au biiznihi utawa kelawan izine Gusti Allah fil kital ing dalam merangi mereka yang sirik pidik iri dengki kepadamu Muhammad, biarkan saja, tunggu itu balasannya dari Allah. Allah mau membalas bagaimana terhadap orang yang sirik pidik iri dengki, itu urusannya Gusti Allah. Inna Allah satamne Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun, zat kang kuasa. Allah mau membalas apa terhadap orang yang hasud, Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Wong sing sirik pidik ning Irak arep digawe picek, ya Allah mampu. Arep digawe bodong, ya Gusti Allah mampu. Arep digawe kopok, Gusti Allah terserah Gusti Allah bae. Ira ora usah moyoke, ora usah ndongakaken blesa kepada orang-orang yang sirik pidik iri dengki kepada kita. Fahuwa mangkal te Gusti Allah iku yaktiru kuasa Allah alal intiqami ngatasi nyiksa minhum saking ngatasi natrapi minhum saking ahlul kitab bayane minal qatri saking den perangi wa izlailan den inaken wa aqimu lan pada ngedegaken sira kabeh as-salat ing salat wa atulan pada awya sapa sira kabeh az-zakat ing zakat awajibata ini kang wajib karona alaikum ngatus sira kabeh wala ma amarolan ing dalam sumangsane perintah sapa Gusti Allah al mukminina ing pira-pira wong kang mukmin perintah bil afi kelawan ngampura wasafhilan ya tegese ngampura anil yahudi saking wong Yahudi. Ketika Allah memerintahkan untuk membiarkan orang Yahudi, memaafkan saja orang Yahudi yang sirik pidik iri dengki kepada kaum muslimin, amaro mangka perintah sapa Allah hum ing wong mukmin bima kelawan perkara fihi kang ikut tetap ing dalem salahu anfusihim kebagusan awak dheweke wong mukmin. Faqala mangka dawuh sapa Gusti Allah aqimus shalah Akimu ngadakan sira kabeh as-salata ing salat. Wa ma lan utai perkara qadimu kang lakoni sapa ira kabeh anfusikum marang kabeh min khairin iku kebagusan. Aya amalin tegese amal saleh kang saleh. Aya ayu sain
tegese utai indi-indine perkara minat tatawu'ati kang tetep saking pira-pira ketaatan taqaddamu kang lakoni sapa ira kabeh nandangi sapa ira kabeh hu ing sai limaslahati anfusikum iku kadue kebagusane awake ira ikunya nanti ditajidu ya. Ulangi. Wa mauti perkara taqaddamu kang tandang sapa sira kabeh anfusikum marang kadue awake ira kabeh min khairin kang tetep saking kebagusan ay amalin tegese amal saleh kang saleh ay yusain tegese utawi indi-indine perkara minat tawaati kang tetep sang pira-pira ketaatan taqaddamu kang lakoni sapa kabeh ing se lima sata anfusi marang kebagusan kabeh iku tajidu mangka bakal nemu sapa sira kabeh ing ma indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah. Ay tajidu tegese nemu sapa sira kabeh sabau ing ganjaran mudakharon kang haleden simpan indallah ing dalam sandinge Gusti Allah. Innallah satane Gusti Allah bima kan perkara taman kang lakoni sapa kabeh iku basirun tat kang weruh. Fala yudayau maka ora den sia-siakan indah ing dalam sini Allah apa amalun amal. Ketika Allah memerintahkan untuk memaafkan kepada orang yang syirik pidik kepada Kanjeng Nabi, memaafkan, membiarkan saja, memasrahkan kepada Allah hukuman apa bagi orang yang syirik pidik, justru Allah malah memerintahkan kepada orang Islam untuk mendirikan sholat dan memberikan zakat. Artinya us aja ngurusi keblesakane wong ngono wis. Aja ngurusi keblesakane wong. Email harapan turu bayar lo sari beli kena dinasihati ya ek ya. Ndi email anak email. Nah, harapan dolanan HP bayar lo. Harapan. Jadi harapan berbuat jelek apapun silakan saja kalau memang tidak bisa dinasehati. Biarkan itu urusan Allah. Menurut kita sih aqimus shalah wa atuz zakat, tetap kita sih beramal soleh, beramal baik saja kita mah. Kenapa? Karena setiap amal baik yang kita kerjakan walaupun itu sedikit itu akan kita temukan nanti di akhirat oleh Allah disimpan. Berperbuatan baik sekecil apapun Allah itu basyirun maha melihat. Gusti Allah weruh, Gusti Allah maha melihat. Oleh Allah disimpan perbuatan baik kita itu. Nanti ketika kita sudah di akhirat nanti oleh Allah akan dikasihkan deh ganjaran sira waktu kan ngepel umai Kang Ustad Mel. Ganjarannya Mel. Ada yang suka ngepel ya? Ini ganjarannya Ica waktu kan ngaji. Oh, ganjarannya rada cilik Ica apa sih ngantuk sih Kang? Ya wis. Ya saya. Oh, ada ganjarannya. Jadi sedikit amal kita walaupun sedikit Allah tidak menyia-nyiakan. Oleh Allah disimpan nanti akan dikasihkan pada waktunya ketika di akhirat. Jadi intinya jangan ngurusi kejelekan orang lain manakala memang kita tidak mampu untuk memberikan nasihat ataupun mengajak untuk kebaikan. Sibukkan saja diri kita dengan amal baik, dengan amal soleh. Kita perlu disibukkan Vina dengan ngaji, sholat, puasa, bersedekah, zakat dan sebagainya ya. Karena perbuatan amal baik walaupun sedikit oleh Allah akan disimpan dan akan dikasihkan pada waktunya. Begitupun amal jelek, sedikit saja amal jelek Allah maha basyirun, maha tahu. Maka biarkan saja urusan Allah. Orang-orang yang berbuat jelek, berbuat tidak baik kepada kita, itu urusan Gusti Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Ini santri putri bisa enggak selawatan Kang Ujang? Allah ya, selawatan selalu ala Nabi Muhammad.